Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fadila dengan nomor NICCP 091 Universitas Esa Unggul jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan final project yaitu project MSIB batch 4 yang dimana untuk mitranya sendiri yaitu PT Cicek ERP Indonesia. Oke, langsung saja. Di sini saya bertugas sebagai skenario AP untuk studi kasusnya sendiri yaitu Teratai Jaya Junior High School. Oke, yang dimana tugas dari final project di sini yaitu membuat video pribadi. Tiap anggota membuat, tapi kemudian akan di-share semua anggota saling share. Lalu untuk skenario buat per modul yaitu 2 jenis skenario yang salah satunya harus full cycle. Lalu yang ketiga ada fungsi modul ekstra yang tiap diinstal. Lalu yang keempat ada gap analysis dan blueprint, dan yang terakhir ada UAT atau user accept testing. Oke, di sini selanjutnya saya akan menampilkan untuk gap analysis dan blueprint, yang dimana untuk data dari gap analysis sendiri dapat dilihat di sini saya dan teman saya sudah melakukan wawancara terhadap kepala sekolah dari SMP Teratai Jaya. Berikut adalah hasil dari datanya, yang dimana setelah data ini terkumpul dapat dibuat diagram fishbone-nya untuk mempermudah peningkatan mutu pada SMP Teratai Jaya. Berikut adalah tampilannya, yang dimana terdapat metode pembelajaran, sarana prasarana, kepegawaian, kepemimpinan dan manajemen, dan yang terakhir ada siswa. Oke, berikut adalah diagram fishbone dari SMP Teratai Jaya. Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan menampilkan blueprint dari studi kasus Teratai Jaya Junior High School, yang dimana di sini saya sebagai orang accounting dan autornya yaitu teman saya yaitu bernama Debbie Amelia, yang dimana untuk AR sendiri bertugas sebagai AR, dan saya Nida Fadila sebagai akun payable atau AP tugasnya. Oke, lalu di sini tampilannya ya, yang dimana untuk headmasternya sendiri bernama Devi Oktaviani. Lalu di sini project kliknya ada Nida Fadila dan Debbie Amelia. Oke, untuk AP dan AR-nya dari Teratai Jaya Junior High School. Oke, lalu di sini tampilannya yaitu ada dokumen scope dan assumption, yang dimana blueprint ini tujuannya untuk mengajukan proses bisnis accounting pada Teratai Jaya Junior High School di masa depan. Lalu dasar pembuatan blueprint ini yaitu dokumen proses description, lalu ada business flow, solution design, dan fishbone. Untuk yang fishbone sudah saya jelaskan sebelumnya, lalu di sini kita langsung saja untuk menampilkan solusi desain accounting, yang dimana di sini untuk setting dan configuration dapat dilihat kita memakai COA. Berikut adalah tampilannya. Lalu di sini ada customer invoice yang digunakan sebagai pencatatan atau pembelian aktivitas pembayaran oleh customer. Oke, berikut adalah tampilannya. Lalu yang dimana di sini ketiga ada vendor bill, yang merupakan tagihan dari vendor terkait purchase order, dan register payment yang melakukan pencatatan pembayaran ke vendor. Oke, berikut adalah tampilannya ya. Oke, lalu selanjutnya ada cash management. Lalu ada aset depresiasi dan amortisasi. Berikut adalah tampilannya. Lalu yang keenam ada jurnal umum. Yang ketujuh ada tax. Kedelapan ada payroll. Dan yang kesembilan atau yang terakhir ada report laporan keuangan. Oke,
Di sini lalu selanjutnya ada business process design, yang dimana di sini telah untuk dibuat helicopter view-nya, yang dimana untuk accounting AR dan accounting AP. Berikut adalah tampilannya. Oke, selanjutnya di sini dapat dilihat business flow list-nya dengan namanya, lalu deskripsi dan frekuensinya. Oke, di sini yang pertama ada business flow nomor 1, yaitu customer invoice untuk accounting AR. Dan di sini terdapat deskripsinya ya, di mana ada onward dari accounting AR sendiri dan proses detail. Proses detail, deskripsi, input, dan outputnya. Oke, berikut adalah mockup list-nya dari customer invoice. Oke, di sini ada register payment juga untuk bagian accounting AR, dan ada proses listnya dan mockupnya. Lalu kita langsung saja ke bagian vendor, yang dimana di sini untuk vendor yaitu saya sendiri, accounting AP, yang dimana untuk ke create vendor bill. Dan di sini ada proses list-nya, yaitu di sini ada owner, proses detail, description, input, dan output untuk bagian vendor bill. Dan berikut adalah tampilan dari hasil mockupnya. Oke, di sini juga ada register payment yang dilakukan oleh accounting AP. Berikut adalah proses list description-nya dan mockupnya. Oke, selanjutnya kita bisa mempersingkat waktu untuk bagian payroll, yang dimana di sini business flow-nya adalah sebagai berikut. Oke, di sini juga ada proses list deskripsinya, lalu ada mockup untuk modul payroll-nya juga. Oke, lalu di sini yang terakhir ada business flow untuk report. Di sini orang accounting akan melakukan reporting, yang dimana untuk deskripsi reportnya sendiri yaitu rangkuman dari setiap proses transaksi keuangan yang terjadi. Untuk mockupnya sendiri berikut adalah tampilannya, dan di sini ada set menu reporting dan lain sebagainya. Oke, sekian untuk bagian gap analysis dan blueprint. Berikut saya akan menampilkan UAT atau User Accept Testing dari Trattajaya Junior High School pada bagian accounting, yang dimana untuk autornya sendiri ada Debbie Amelia sebagai AR dan saya sendiri Nida Fadila sebagai AP, yaitu akun payable. Lalu di sini adalah script listnya, yang dimana ada script nomor 1 yaitu choose untuk bagian customer, invoice, credit note, payment, dan customer. Oke, untuk fan ini sendiri yaitu untuk bagian vendor yaitu ada bills, refund, payment, dan employee expense. Oke, lalu di sini untuk ACC-nya kita bisa memakai journal entries, lalu di sini ada rep atau melihat general ledger dan rep dari rep ini atau reporting dari trial balance, profit and loss, dan cash flow. Oke, di sini kita dapat melihat tampilannya. Untuk bagian customer 1 invoice, lalu di sini ada credit notes. Kita adalah tampilannya. Untuk payment sendiri adalah tampilan sebagai berikut. Customer sebagai berikut. Oke, lalu di sini masuk ke bagian vendor bills, yang dimana untuk vendor bill sendiri saya sudah membuat bills kepada customer, lalu mengedit bills yang telah dikonfirmasi, lalu menghapus dan melakukan reconcile. Untuk navigation-nya sendiri role-nya pada accounting, bagian dashboard, accounting, lalu vendors. Oke, untuk rest kit-nya dapat dilihat seperti berikut. Dan expect result-nya. Oke, lalu di sini juga ada bagian refunds ya. Untuk pengisian UAT-nya sama ya, di mana ada text, navigation, step to execute, dan expand result yang di bagian diisinya. Di sini ada payment, berikut adalah tampilannya.
Dan yang terakhir ada employee expense. Berikut adalah tampilannya. Oke, di sini ada ACC journal entries. Yang mana di sini membuat journal entries, lalu mengedit dan menghapusnya. Untuk rep atau report sendiri, yaitu kita menampilkan general ledger, trial balance, profit and loss, dan cash flow. Oke, di sini ada lalu general question atau komen. Lalu di sini kita dapat melihat hasil dari lampirannya atau mockupnya ya untuk membuat customer invoice. Dan lalu di sini untuk bagian vendor sendiri saya akan tunjukkan untuk mockup listnya. Oke, ini berikut adalah hasil mockup list dari vendor. Oke, lalu di sini berikut adalah tampilannya. Di sini ada untuk ACC journal entries. Lalu di sini untuk melihat cash flow-nya sendiri dalam modul berikut adalah tampilannya. Melihat real balance, berikut adalah tampilannya untuk bagian reporting. Oke, sekian untuk bagian UFT accounting pada SMP Teratai Jaya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi modul ekstra tiap modul yang telah diinstal. Oke, yang pertama kita bisa masuk ke website Odoo-nya, yang dimana di sini website Odoo-nya untuk SOD dari SMP Teratai Jaya. Yang dimana untuk modul ekstra accounting sendiri telah dibuat, yaitu Odoo. Berikut adalah tampilannya untuk Odoo modul ekstra Odoo 16 accounting, yang dimana di sini untuk Odoo 16 accounting yaitu untuk bisa multi currency, Odoo asset management, Odoo budget management, dan Odoo bank statement importer. Oke, lalu selanjutnya di sini untuk modul ekstra yang telah diinstal pada bagian accounting ada, yaitu Odoo 16 HR accounting, yang dimana pada Odoo 16 HR payroll accounting yaitu memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan sistem penggajian karyawan dengan akuntansi dengan perhitungan gaji otomatis, pencatatan data karyawan, dan laporan keuangan secara terpisah. Oke, selanjutnya di sini ada modul ekstra yaitu dari Reconcile, yang dimana untuk Reconcile ini yaitu tambahan yang memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan dan catatan bank secara otomatis. Fitur di dalam modul ekstrak ini ada metode pembayaran, pemantauan transaksi yang belum direkonsiliasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir untuk modul ekstrak yaitu ada All-in-One Dynamic Financial Reports, yang dimana di sini untuk membantu perusahaan mengelola bisnis mereka supaya lebih efisien. Oke, untuk penjelasan tentang selanjutnya di sini saya akan membuat skenario per modul, yaitu 2 jenis. Salah satunya adalah full cycle. Yang pertama di sini saya sudah membuat skenario dari akun payable atau AP dari Teratai Jaya Junior High School, yang dimana Teratai Jaya Junior High School ini bergerak di bidang pendidikan. PT Praga Indonesia akan melakukan proses pembelian papan tulis sebanyak 1 unit. Dalam Teratai Jaya, pencatatan penjualan tanpa melalui sales order. Sebagai seorang staf accounting, perlu mencatat penjualan, konfirmasi, dan mencatat pembayaran dari customer dan melakukan reconcile. Proses pembayaran akan dilakukan dengan transfer bank atau cash. Dimana di sini untuk staf AP-nya sendiri membuat vendor bill, lalu melakukan konfirmasi vendor bill dan melakukan reconcile. Dan untuk full cycle-nya saya akan membuat bagian pada payroll.
atau penggajian. Oke, di sini kita bisa masuk ke dalam audio SOD yang dibuat, yang mana untuk SMP Teratai Jaya, lalu memilih masuk ke menu bagian accounting, lalu memilih vendors bill. Berikut adalah tampilannya, yang dimana di sini bisa dibuat ya untuk vendor billnya, yaitu PT Praga Indonesia. Bisa kita klik. Lalu di sini produknya yang dibeli yaitu papan tulis, yang dimana untuk vendor billnya sendiri 2023 06002. Nama vendornya itu PT Praga Indonesia dengan bill date-nya yaitu 06/10/2023 dan accounting date-nya yaitu 6/12/2023. Lalu kita bisa klik bagian confirm karena di sini sudah dapat produk yang ingin dibeli dengan papan tulis dengan quantity-nya 1. Oke, berikut adalah tampilannya, yang dimana di sini untuk vendor bill-nya sendiri dari PT Praga ya, bisa kita langsung ke bagian register payment. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan register payment, yang dimana untuk jurnalnya sendiri kita memakainya cash. Ada pilihan untuk bank mandiri karena saya memakai cash saja. Lalu pay methodenya yaitu manual dengan amount 250.275 perak, atau kurensinya kita memakai IDR dengan payment date-nya 6/22/2023 dengan memonya atau bill-nya yaitu 2023 06002. Lalu kita memilih klik payment. Oke, maka di sini sudah dalam in payment. Maka selanjutnya yang dapat kita lihat untuk vendor bill dari PT Praga Indonesia statusnya sudah in payment. Berikut adalah detail lengkapnya ya. Oke, maka langkah selanjutnya adalah melakukan reconcile, yang dimana kita bisa memilih bagian dashboard. Karena di sini saya menggunakan cash, maka kita akan melakukan reconcile pada bagian cash. Oke, lalu di sini kita akan memilih bagian transaction, lalu memilih create. Oke. Dan di mana di sini kita akan disuruh untuk add bank statement line, yang dimana lalu di sini partnernya yaitu PT Praga Indonesia, kita pilih. Lalu labelnya kita masukkan yang tadi sudah di copy, yang dimana untuk bill 2023 06002. Oke, untuk amount-nya sendiri bisa kita tambahkan minus, lalu kita memasukkan 250.270 ribu. Oke, untuk jurnalnya itu kurensinya IDR. Oke, bisa kita langsung save. Oke, berikut adalah tampilannya, yang dimana selanjutnya di sini kita akan melakukan validate. Maka untuk vendor payment dari PT Praga Indonesia sudah melakukan reconcile. Oke, bisa kita lihat lagi di bagian vendor bill, dan dimana di sini PT Praga Indonesia payment statusnya yaitu sudah menjadi paid. Oke, di sini kita dapat melihat secara detailnya ya untuk paid-nya. Oke, dimana di sini papan tulis untuk produknya sendiri dan vendor bill-nya yaitu PT Praga Indonesia. Kemudian di sini saya akan
membuat untuk skenario full cycle, yang dimana di sini kita bisa masuk ke aplikasi, ke website Odo SOD pada SMP Teratai Jaya, yang dimana saya menggunakan login sebagai Amanda, dan saya akan masuk ke bagian akun viralnya. Oke, yang dimana di sini berikut adalah tampilan untuk employee payslip-nya. Oke, lalu di sini kita bisa langsung memilih saja siapa yang akan dilakukan untuk payroll-nya. Oke, di sini saya akan coba untuk bagian Adam, yang dimana berikut adalah tampilannya. Untuk employee-nya sendiri yang bernama Adam, periodnya yaitu 6/1/2023 sampai 6/30 dengan kontraknya TJSH 4, prinsipnya 004, strukturnya golongan 3. Nah, berikut adalah deskripsinya, yaitu ada uang lembur weekday jam ke-1, lembur weekday kedua yaitu 7 jam, uang lembur weekday jam ke-1 7, lalu ada uang lembur weekend jam ke-8, dan potongan tidak masuk kerja tanpa keterangan. Oke. Berikut bisa kita langsung confirm saja untuk bagian Adam. Oke, di sini yang tadinya statusnya dari draft sudah menjadi down. Oke, selanjutnya di sini karena employee-nya sudah menjadi down, kita bisa mengecek untuk bagian jurnal entries-nya, yang dimana kita bisa masuk ke dashboard-nya accounting ya. Adalah tampilannya, lalu memilih bagian accounting dan memilih jurnal entries-nya. Oke, berikut adalah tampilannya, yang dimana di sini untuk slip reference 004 dan jurnalnya yaitu employee salaries dengan totalnya 11 juta sekian, dan statusnya menjadi posted. Oke, bisa kita lihat. Berikut adalah tampilan dari jurnal employee salaries-nya. Untuk reference slip 004 yaitu untuk Adam sendiri. Yang dimana di sini kita dapat lihat ada akunnya yaitu seperti berikut, ada labelnya yaitu tunjangan makan uang Gold 3 dan lain sebagainya. Ini debit dan kreditnya. Lalu di sini debit dan kreditnya sudah dapat dilihat untuk journal entries-nya yaitu balance ya, seimbang dengan 11.024.245.666 perak. Oke. Sekian dan terima kasih. Di sini saya sebagai skenario AP studi kasus Teratai Jaya Junior High School untuk tugas final projectnya sudah selesai buat semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.